Korlantas Polri menggelar olah TKP kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang di ruas tol Jakarta Cikampek. Polisi menggunakan metode Traffic Analysis Incident guna mengungkap kecelakaan yang diduga akibat kecepatan di atas 100 km per jam. Korlantas Polri mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan dan menewaskan 12 orang. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, polisi yang datang langsung menggelar olah TKP. Dengan menggunakan alat 3D scanner untuk mengambil visual dan mengetahui gambaran kecelakaan sebelum, saat, dan setelah kejadian. Hasil analisis ini nanti akan dicocokkan dengan keterangan saksi. Mengcapture beberapa titik-titik dari mulai bekas ban, bekas benturan dan sebagainya, ini sudah tercover secara 360 derajat. Nanti dari ini akan kita masukkan ke dalam PC Crash namanya. Nah, di PC Crash itu kemudian kita padukan dengan keterangan-keterangan saksi dan gambar 3D laser scanner yang ada di kendaraan di TKP. Nanti setelah itu bahwa akan muncul namanya video rekonstruksi dari awal mula kendaraan itu berangkat dari mana, kemudian pada saat kejadian dan sampai dengan selesainya posisi akhir dari kecelakaan tersebut. Saat olah TKP dilakukan, jalan tol Jakarta Cikampek sempat ditutup sementara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Tim kedokteran dan kesehatan Polri telah mengidentifikasi seluruh korban tewas kecelakaan di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Polisi juga mengungkap nomor rangka dan mesin minibus Grand Max dalam kondisi terblokir. Tim kedokteran dan kesehatan Polri telah mengidentifikasi seluruh korban tewas kecelakaan di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abbas menyampaikan ke-12 jenazah yang telah teridentifikasi akan diserahkan ke pihak keluarga. Polres Karawang masih melakukan penyelidikan kecelakaan yang merenggut nyawa 12 orang penumpang minibus Grand Max. Telah berhasil teridentifikasi sebanyak 12 jenazah dengan jenis kelamin 7 laki-laki dan 5 perempuan. Sampai dengan saat ini, dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI dengan bekerjasama stakeholder terkait, termasuk Polres, Polsek, rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, Dinas Kependudukan, dan aparat pemerintah desa. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik asli kendaraan Grand Max. Polisi juga mengungkap nomor rangka dan mesin minibus Grand Max dalam kondisi terblokir. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menduga minibus Grand Max melaju dengan kecepatan tinggi di atas 100 km per jam. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sopir bus yang terlibat kecelakaan maut di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 buka suara soal insiden maut yang melibatkannya. Ia mengaku kaget saat ada minibus yang masuk ke jalurnya hingga kecelakaan tak bisa dihindari. Sopir bus yang terlibat kecelakaan maut di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 akhirnya buka suara soal insiden maut tersebut. Sopir bus bernama Heri ini mengaku busnya justru ditabrak 2 mobil dari depan dan belakang. Heri menuturkan kecelakaan itu bermula saat bus yang dikemudikannya melaju dari arah Bandung ke Jakarta. Saat tiba di kilometer 58, tiba-tiba ada sebuah minibus dari jalur kontraflow Jakarta Cikampek menyelonong dan menabrak bagian depan bus. Setelah ditabrak minibus, Heri berupaya menepikan bus ke kiri jalan. Namun ia tak mampu mengontrol laju bus karena dari arah belakang ditabrak minibus lainnya. Setelah itu Heri tak tahu persis kejadian selanjutnya karena melihat kedua minibus yang menabraknya terbakar dan ia beserta para penumpang turun dari bus dan menyelamatkan diri.
Jadi aja Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung enggak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu kan, terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya saya nggak usah menghindar, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nonong ini. Beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Nah saya kan noleng akhirnya kan, dia belok kiri. Kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri, kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Oh, balik. Kalau yang itu memang adanya di kiri, soalnya bodi saya belah kiri kena dia. Belah kiri kena. Ya. Korban meninggal akibat kecelakaan ini berjumlah 12 orang, diantaranya 7 laki-laki dan 5 perempuan. Seluruh korban diduga meninggal di lokasi kejadian karena mobil yang ditumpanginya terbakar. Saat ini penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi, diduga sopir minibus mengantuk dan mobilnya keluar dari jalur kontraflow. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.